apa kabarnya hari ini? Tetap bersukacita di dalam Tuhan ya. Hari ini kita mau ibadah online. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau merayakan Paskah kemenangan Tuhan Yesus. Adik-adik, sekalipun kita ada di rumah masing-masing, kita tetap hormati hadirat Tuhan ya. Dan jangan lupa ibadah sampai selesai. Mari adik-adik kita mau bersatu dalam doa. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur, kami bisa beribadah kembali. Tuhan Yesus, berkati kami, urapi kami, Tuhan. Berkati kakak-kakak, berkati para pemimpin pujian, berkati kakak yang membawakan firman-Mu, Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti, Tuhan, Kau urapi mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah ya adik-adik. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Wah, beda. Bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity, dengan 2 ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14. Shalom semuanya. Sebelum kita beribadah, mari kita perkatakan visi tahun 2021. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang ada di dalam perkataanmu, apa yang kamu perbuat harus sesuai dengan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya bahwa untuk ke depan ini generasi Yeremia yang harus memimpin peperangan rohani untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan. Putuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, putuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, putuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, putuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku Shalom teman-teman, kita akan memperkatakan arti dari Pentakosta ketiga. Siap teman-teman? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, kita ada di era Pentakosta ketiga. Soraklah haleluya, soraklah lambaikan tangannya, ya semangat lagi. Lebih semangat lagi katakan, soraklah. Shalom adik-adik, halo apa kabarnya? Wah keren-keren ya di rumah semuanya, masih tetap kita di rumah, kita mau ibadah secara online. Hari ini hari apa ya adik-adik? Hari ini adalah hari Paskah. Apa itu artinya Paskah? Paskah itu adalah kebangkitan Yesus dari kematian. Kubur kosong yang menjadikan saksi bahwa Tuhan Yesus hidup. Yuk kita mau memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah hidup. Tuhan Yesus sudah bangkit dan sudah menyelamatkan kita semua. Dia Tuhan yang sangat-sangat baik. Haleluya. Ayo tepuk tangan buat Tuhan.
bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Sekali lagi. Dia, ayo tunjuk teman-temannya yuk. Dia sangat, kasih tahu kebaikan Tuhan. Dia baik. Amin. Ayo yang mau kebaikan Tuhan, jempolnya mana? Yes. Yesus, Dia baik. Sekali lagi yuk. Yang keras katakan di rumah, ayo katakan. Dia sungguh baik. Amin. Tuhan kau baik Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Dia sudah hidup. Kalau Tuhan Yesus hidup, ada kekuatan, ada kuasa bagi setiap adik-adik yang di rumah maupun orang tua yang ada di rumah. Karena Tuhan Yesus hidup, maka kita diselamatkan. Segala perkara dapat kita tanggung bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Yuk kita mau nyanyikan sebab Dia hidup, ada hari esok. Ayo goyangkan badannya ya di rumah-rumah yuk. Ayo loncat buat Tuhan sebab Tuhan Yesus hidup. Yuk katakan anak Allah, anak Allah, Yesus namanya. Amin. Menyucikan, menyucikan, bahkan mati, yes, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sekali lagi dari awal katakan, anak
benar Tuhan. Kami tidak takut Tuhan. Amin. Lambaikan tanganmu, katakan sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia menang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi ya, sama-sama katakan. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Yuk, kita mau bilang, katakan Yesus hidup 3 kali ya adik-adik ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus sudah hidup di dalam setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik siapkan hati, ambil tempat yang terbaik. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sembah Tuhan terlebih dahulu. Ayo angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap hasil dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ayo sama-sama katakan lagu ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati
menyembah Tuhan. Ayo adik-adik ingat kebaikan Tuhan. Tuhan sudah mengorbankan jiwanya untuk menebus setiap kita. Karena kita anak yang berdosa, tapi Tuhan mau menanggung setiap dosa kita. Segala penyakit kita ditanggung oleh Tuhan. Segala kesusahan kita ditanggung oleh Tuhan. Mari bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Ayo adik-adik bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Engkau yang mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Ayo adik-adik belajar menyembah Tuhan. Sembah Yesus, sebab Dia Allah yang baik. Katakan terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Ayo adik-adik keluarkan suaramu, katakan haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau jamah setiap adik-adik yang di rumah Tuhan. Penuhi hati mereka dengan kuasa-Mu. Penuhi hati mereka dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Sukaya rarararapa ya rarararapa ya rarararapa rarararapa. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan rema di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang. Shalom pasukan, juga papi mami yang mendampingi adik-adik. Selamat Paskah, kita ketemu di ibadah Paskah hari ini ya. Satu sukacita karena Tuhan sudah
mati dan dia bangkit lagi. Dan pada hari ini kita sama-sama bersukacita untuk merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ada satu pesan Paskah yang kita mau sama-sama dengar ya. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Semuanya siapkan hati, sikap yang terbaik. Kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa minta pengurapan Roh Kudus. Yuk semuanya berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh sama-sama merayakan Paskah ya Tuhan. Satu sukacita besar karena Tuhan, Engkau sudah mati namun Engkau bangkit kembali. Terima kasih Tuhan buat pengharapan yang Tuhan berikan buat kami. Roh Kudus, Engkau yang urapi setiap kami, untuk hati kami boleh mengerti, pikiran kami boleh taat, dan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami boleh menangkap sesuatu yang baru, yang menjadi bekal bagi kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, juga setiap telinga yang mendengar, biar semuanya diberkati dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, yuk kita sama-sama siapkan hati kita. Pasang telinganya baik-baik ya. Enggak main-main, enggak bercanda. Tapi kita sungguh-sungguh arahkan hati kita, pikiran kita pada ibadah kita hari ini, pada firman Tuhan. Nah, adik-adik, dalam Paskah tadi kita rayakan apa? Ya, kebangkitan Tuhan Yesus ya. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus tuh adik-adik memberikan kita pengharapan baru. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita kehidupan yang baru. Wah, ngomong-ngomong soal baru nih, hari ini kita mau sama-sama ya. Ada seorang tokoh di Alkitab yang dia rindu untuk hidup baru. Dia rindu untuk melihat kerajaan Allah. Siapa dia? Yuk, kita mau sama-sama ya saksikan tayangan video berikut ini. Tuhan Yesus dan Nikodemus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah.
Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan, harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Ayat hafalan. Kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes pasal 3 ayat 7. Haleluya, semuanya sudah lihat ya tayangan video tadi. Nah sekarang setelah lihat tayangannya, jadi tahu dong siapa sih tokoh yang tadi kakak maksud ya, yang dia Yesus katakan, engkau harus dilahirkan kembali. Siapa? Oh, iya, dia adalah Nikodemus. Nah, Nikodemus ini kan dia pemimpin agama Yahudi loh, ya. Tapi Tuhan katakan, engkau harus dilahirkan kembali. Kenapa, adik-adik? Ya, sebab manusia itu memiliki dosa keturunan, ya. Jadi untuk melihat kerajaan Allah karena dosa nggak bisa. Jadi bagaimana caranya? Yaitu rohnya harus dilahirkan kembali. Gimana caranya untuk dilahirkan kembali? Mengenal Yesus secara pribadi dan menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Demikian Nikodemus, dia mencari Yesus, ya, dia mulai percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik juga pesan untuk Paskah ini adalah dialah seperti Nikodemus yang mengalami satu kelahiran baru. Adik-adik dan kakak juga dialah di Paskah ini kita juga mengalami kelahiran baru. Roh kita dibaharui. Bagaimana kak? Gimana supaya rohku dibaharui? Ya, firman Tuhan berkata di Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10. Firman Tuhan berkata begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, jadi keselamatan, pembaharuan hanya ada di dalam Kristus, di dalam Yesus. Yesus mati di atas kayu salib untuk mengampuni setiap dosa-dosa kita, untuk membersihkan setiap dosa-dosa kita. Tadi kakak katakan bahwa manusia memiliki dosa keturunan. Nah, karena dosa ini dia menghalangi untuk bisa masuk kerajaan Allah. Tidak ada usaha manusia yang bisa untuk menyucikan dosanya. Bukan salah satu, tapi satu-satunya jalan untuk menerima keselamatan, satu-satunya jalan untuk kita bisa masuk dalam kerajaan Allah, harus ada penyucian dosa, harus ada pengampunan dosa. Siapa yang melakukan? Yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan dia mati di atas kayu salib. Dan bukan itu saja, bukan hanya mati di atas kayu salib saja, tetapi dia juga bangkit. Dia mengalahkan maut.
Dia mengalahkan si jahat, sehingga kita hidup berkemenangan. Luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Nah, biarlah hari ini kita boleh diperlengkapi dengan pesan Tuhan, dengan firman Tuhan ini. Kita mau hari ini juga kita alami roh kita dibaharui. Kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan, kita mau undang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau dengan mulut kita percaya, ya, dengan hati, dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Lalu berikutnya juga setelah kita terima Tuhan sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa kita juga izinkan Tuhan memimpin hidup kita, yaitu lewat Roh Kudus-Nya. Yuk, yang di Paskah ini kita mau serahkan hidup kita sama Tuhan, kita mau mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus itu Tuhan, mau percaya dengan hati kita bahwa Yesus sudah mati dan dibangkitkan. Adik-adik, engkau boleh angkat tangan di hadapan Tuhan, karena dengan cara itulah roh kita dibaharui, kita dilahirkan kembali, dan kita bisa melihat kerajaan Allah. Kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yang mau angkat tangannya, taruh tangan kirimu di dada. Engkau bisa ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku undang Engkau dalam hidupku. Aku mau mengaku Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat, Engkau mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosaku. Tuhan Yesus, hari ini aku berikan hidupku buat Engkau. Dan biarlah Tuhan, Engkau pimpin hidupku, berikan Roh Kudus-Mu, memimpin, menguasai hidupku. Terima kasih Tuhan, hari ini aku percaya, aku terima kehidupan yang baru, roh yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, untuk mengingat pesan Paskah bahwa kita adalah ciptaan baru, yuk kita mau perkatakan sama-sama ayat hafalannya ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Sekali lagi, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru telah datang. Bisa ya, hafalkan di rumah, dan biarlah ini menjadi rema buat kita semua. Selamat Paskah, selamat mengikuti aktivitas selanjutnya. Tuhan memberkati. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Halo, shalom parents semuanya yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dari keluarga Saduk, Papi Mami Mikela, kami berterima kasih diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian bagaimana kami sekeluarga melewati COVID-19 pada akhir tahun 2020. Karena berkat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan Yesus, sampai dengan hari ini kami sebagai orang tua bisa bersama-sama
memuji, memuliakan nama Tuhan. Kepada semua adik-adik di sana, percayalah akan semua kekuatan Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus, bahwa sampai dengan hari ini, dengan hanya mujizatnya saja, kami bisa bersama-sama sampai dengan hari ini. Terima kasih semuanya parents, selamat menyaksikan video kesaksian kami. Biarlah video itu menjadi kekuatan untuk kita semua, terutama untuk anak-anak, untuk Mikela yang diberikan juga kesembuhan, kekuatan pasca COVID. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan sedikit memberikan kesaksian bagaimana saya berjuang melawan COVID-19 di akhir tahun 2020. Pada awalnya saya mulai menderita sakit dari tanggal 10 Desember. Di hari pertama, kedua, ketiga saya merasakan demam, tidak enak badan, dan kondisi badan nyeri-nyeri, sesak napas, diare yang berkepanjangan. Selama 1 hari itu saya bisa sampai 4-5 kali. Dan karena saya tidak bisa napas, akhirnya saya mau nggak mau harus ke rumah sakit. Dan kemudian setelah saya dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga bersama adik saya malam hari itu juga, saya ingat itu di hari tanggal 16, saya masih ingat tanggal 16, saya masuk ke IGD dan dilakukan tes swab antigen, dan ternyata benar hasilnya adalah positif COVID-19. Akhirnya saya di scan semuanya. Ternyata saya hampir 90% terkena dalam tubuh saya. Dan saya dinyatakan bahwa saya telat dalam penanganan. Inilah awal mulai saya mulai lemah. Di pukul 10 malam sampai jam 11, jantung saya berdetak kencang. Saya sudah tidak bisa berpikir jernih karena napas saya semakin tersengal-sengal. Saya diganti lagi oksigen yang cukup besar selangnya sampai tahap yang ketiga yang cukup besar menutup muka saya. Dan di situ saya harus melakukan tindakan medis yang lebih besar lagi. Dan pada saat pukul 2 pagi saya dipindahkan ke IGD. Ini singkat cerita, saya dipindahkan ke IGD karena saya memang sudah sangat kritis pada saat itu. Nah, disinilah awal mulai saya merasakan bagaimana saya merasa ketakutan. Kalau saya mati bagaimana? Karena anak saya masih kecil, istri saya tidak hanya seorang ibu rumah tangga. Saya berpikir, wah ini saatnya sepertinya saya akan dipanggil Tuhan. Kemudian saya dikabarin oleh para perawat situ bahwa ternyata istri dan anak saya pun positif COVID-19. Di situ yang membuat imun saya semakin turun, Bapak Ibu. Dan diinfokan lagi bahwa nenek saya, saudara saya itu meninggal dunia juga. Jadi imun saya semakin turun. Disitulah saya semakin drop. Saya sampai minta sama Tuhan, kalau memang istri saya bisa sembuh dan anak saya bisa sembuh, kalau memang saat ini saya mau dipanggil Tuhan, saya sudah siap Tuhan. Saya sudah siap untuk dipanggil. Kalau memang ini bisa menyembuhkan istri dan anak saya, karena saya sudah tidak bisa berpikir jernih. Dan inilah pengalaman saya bersama Tuhan. Saya terbangun, tapi saya terbangun itu bukan di rumah sakit, Bapak Ibu. Saya terbangun itu dalam suatu pesawat besar yang berwarna putih. Kenapa saya bilang pesawat? Karena begitu saya melihat mata itu, saya lihat banyak sekali komputer-komputer yang atau seperti TV, mungkin ada sebuah film yang banyak komputer yang dilengkapi di sebuah dinding pesawat itu. Pesawat warna putih besar sekali. Nah, setelah saya lihat dari jauh, ternyata ada sekitar 8 atau 10 orang yang menanti saya. Dia berdiri bersejajar, saya disambut. Ada yang orang bagian tengah itu datang ke saya, dia menyapa saya begini, "Selamat datang David." Saya menyapa, "Iya selamat." Bilang, "Halo, nah, ini saya di mana ya?" Nah, "Wah, selamat datang ya David." Nah, saya merasakan di mimpi saya ini, saya mencoba mengartikan selama saya sudah waktu itu setelah saya di rumah itu, ini siapa ya? Orangnya itu adalah bentuknya cahaya. Saya melihat mereka tuh cahaya, tapi dalam perbincangan, dalam saya menanggapi mereka apa yang dia mau, saya tuh nyambung. Jadi saya nggak heran, nggak ada arti cahaya bisa ngomong, bisa bergerak. Saya tidak ada merasakan heran seperti itu. Akhirnya dia mendatangi saya, dia bilang,
sama datang David dan dia memegang tangan kanan saya. Memegang tangan saya, ayo kamu ikut saya. Mau kemana? Ayo ikut saya. Diajaklah saya sama orang yang di tengah ini, yang ada sekitar 8-10 orang ini, 1 orang ini. Saya diajak ke dalam pesawat. Ternyata saya diajak dalam suatu kondisi seperti alam yang indah. Kalau saya bilang itu seperti Taman Eden. Saya nggak tahu lah ya gambarannya Taman Eden seperti apa, tapi saya hanya melihat bahwa apa yang saya baca di Alkitab atau di buku-buku cerita, Taman Eden itu kan menggambarkan yang sangat indah. Di sana saya melihat ada bunga-bunga yang berwarna sangat indah, buah-buahannya banyak sekali, ada apel, macam-macam, ada jeruk. Terus saya lihat air terjun, dan saya sangat ingat jelas di sana banyak orang. Tapi orang itu hanya menyapa dalam bentuk cahaya. Tapi saya nggak heran, kok orang itu cahaya? Tidak, saya tidak seperti itu Bapak Ibu. Saya menyapa halo, dia menyapa dengan baik, semuanya hidup dengan indah gitu kan. Saya diajak jalan-jalan di bawah air terjun, kemudian saya lihat hewan-hewan, burung. Dan sampailah saya pada saat kita mau menyeberangi sungai. Sungai itu tidak cukup besar, sedang, mungkin hanya ya sekitar ada 5 meter lah. Ada jembatan kayu, jembatan yang zaman dulu melengkung bentuknya kayu. Saya diajak nyebrang sama orang ini, saya yakin itu adalah Tuhan. Kenapa saya bilang ini Tuhan? Karena saya coba mengartikan mimpi ini, karena dia yang di tengah datang yang menghampiri saya dan memegang tangan saya. Saya yakin itu adalah pemimpinnya. Saya bilang pemimpin berarti itu Tuhan gitu kan. Terus ayo kita ke atas bukit. Sampailah di atas bukit itu saya lihat seperti pohon besar rindang sekali. Saya berpikir itu seperti kayak pohon kehidupan Bapak Ibu. Akhirnya saya dibawa duduk ke sana, duduk di bawah pohon. Saya menyebut rumput, diajak ngobrol sama orang ini yang memegang tangan saya. Nah, singkat cerita dia bilang, David, sudah saatnya kamu pulang. Yuk kita pulang. Saya jawab begini Bapak Ibu, saya nggak mau pulang. Di sini enak, hawanya enak sekali, sejuk, saya bisa napas enak. Karena saya memang pada saat itu saya nggak bisa napas sama sekali, saya udah los lah. Ayo, kamu saatnya pulang. Aku nggak mau, aku maunya di sini aja. Tapi apa Bapak Ibu? Setelah itu kamu ada Mika yang menunggu kamu di rumah. Nah di situ saya terbangun, sadar, oh iya saya punya anak nih. Terus saya lihat badan saya Bapak Ibu, saya tuh jongkok begini sambil nyebut saya melihat baju saya itu baju putih. Karena saya ingat waktu di rumah sakit saya masuk ICU, saya masih pakai baju bebas, baju rumah gitu. Saya belum diganti. Akhirnya saya, ayo anak saya nunggu di rumah. Ayo yuk kita pulang ya. Saya diajak diri, saya dilewati lagi jembatan itu, saya terbangunlah. Itu saya ingat jam 2 pagi, hampir 2 hari kalau nggak salah. Saya bangun jam 2 pagi dengan kondisi saya panik, badan saya remuk gitu kan. Kayak saya kembali lagi ke tubuh saya. Ketika saya bangun, saya tanya dokter ini di mana? Bapak di rumah sakit. Setelah saya lihat, ternyata baju saya sudah baju putih dan baju saya sudah digantikan oleh pihak rumah sakit gitu kan. Akhirnya datanglah dokter yang menangani saya. Dokter namanya Antoni Ditulak. Dia datang kepada saya. Ini firman yang menguatkan saya sampai sekarang Bapak Ibu. Dia memberikan firman saya di Mazmur 103 dan Ulangan 28. Kalau boleh saya bacakan sedikit Bapak Ibu di Mazmur 103 ini. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memangkatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Banyak mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan sama saya, bahwa Tuhan sudah memberikan saya kesempatan hidup. Ternyata ketika saya sakit tidak sadar, ternyata saya sudah terkena namanya dalam dunia kedokteran badai Satostin ya, saya kurang paham, saya lupa namanya. Jadi saya itu sempat hilang hitungan detak jantung saya, dan dokter sudah berkumpul sama keluarga saya, sudah mau mengumumkan ini kemungkinan 50% 50-50. Tolong ditandatangani, kalau memang obat ini tidak bekerja, ada kemungkinan saya akan meninggal pada saat itu. Ternyata ketika saya sempat hilang detak jantung saya, tiba-tiba ada kuasa Tuhan mujizat saya pada saat di mimpi saya waktu saya pingsan itu. Disitulah Tuhan bilang ke saya, saatnya kamu pulang, ada anak kamu Mika yang menunggu.
Di situ saya tersadar, saya terbangun. Di situ mujizat Tuhan nyatakan bagi saya dengan ayat firman ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, dengan biaya yang cukup besar yang tidak kami bayangkan, ratusan juta Bapak Ibu, saya tidak mengeluarkan uang sebesar pun. Karena kalau dengan biaya sebesar itu saya mungkin tidak sanggup. Tapi puji Tuhan, saya teman-teman, saudara, perusahaan, dan pemimpin saya di perusahaan yang sangat selalu support saya, terutama atas doa-doa, dukungan dari semua teman-teman pelayanan Tuhan di gereja ini di Blok M. Saya menerima berkat ini yang luar biasa, di mana Tuhan menunjukkan mujizatnya kepada saya untuk diberikan kesempatan untuk hidup kembali sampai dengan hari ini. Yuk, mari kita tetap terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, dan pastikan tetap menjaga imun Bapak Ibu. Minum vitamin secukupnya, bahwa COVID ini nyata. Dan sekarang saat ini sedang ada program vaksinasi. Mari Bapak Ibu ikuti semua program yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Saya yakin dan percaya, vaksin yang utama adalah firman Tuhan. Ketika kita percaya serahkan hidup kepada Tuhan, mujizat itu selalu terjadi buat kita semua. Dan sampai sekarang saya bersyukur, anak saya, istri saya, dan saya diberikan kesehatan dan berkat diberikan berlipat kali ganda di keluarga saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai. Shalom parents, terima kasih yang sudah menyaksikan video kesaksian kami. Terima kasih buat semua orang tua di sana dan anak-anak yang sudah menyaksikan semuanya, bahwa dari kesaksian ini biarlah itu menjadi kekuatan untuk kita semua, terutama sebagai orang tua yang membesarkan anak-anaknya. Dan kami sebagai orang tua berterima kasih terkhusus buat anak-anak dan Mikaela yang sudah memberikan kekuatan kami, memberikan kami semangat hidup sampai dengan hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kita semua, pertolongan Tuhan nyata untuk kita semua. Semangat untuk semua parents yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Pada edisi kuis atau aktivitas kali ini, kita semua dan adik-adik semua akan belajar melakukan kreativitas menghias telur. Namun pada kreativitas menghias telur ini ada dua jenis ya. Jenis yang pertama adalah untuk pratama kecil. Pratama kecil adalah benar-benar menghias telur yang asli, yang sudah matang, telur rebus yang sudah matang itu dihias. Boleh diwarnain, boleh ditempel kertas yang warna-warni, sehingga membentuk suatu telur dengan hiasan yang unik. Pada kelas pratama kecil ini, boleh meminta bantuan kepada mama atau papa, atau mungkin kakak untuk membantu, mungkin dalam hal menggunting kertas atau mewarnain. Oke? Nah, untuk pratama besar dan kelas madya, kreativitas menghias telurnya bukan menghias telur asli, tetapi membuat hiasan telur dari kertas. Nah, caranya seperti apa? Kita saksikan tayangan berikut ini.
adik-adik Pratama Besar dan kelas Madya menyaksikan tayangan tersebut, kakak percaya kalian pasti bisa mengerjakannya. Namun dengan catatan ya adik-adik, tidak boleh dibantu oleh papa atau mama ataupun kakak, apalagi tetangga ya. Harus bisa dikerjakan dengan kemampuan sendiri. Aku percaya apabila adik-adik mengerjakan dengan kemampuan sendiri dan dengan kreativitas sendiri, maka hasilnya akan membanggakan. Oke, itu aja untuk edisi kuis kali ini. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan memulakan. Teman, yuk kita berdoa untuk Gereja GBI Blok M. Teman-teman, mari kita satukan hati dan berdoa. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk Gereja GBI Blok M, Tuhan, gereja yang kami cintai, Tuhan. Tuhan, terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan atas gereja kami, Tuhan. Tuhan, Kau urapi gereja kami, Tuhan, agar bisa memenangkan banyak jiwa, Tuhan. Kau bangkitkan generasi Yeremia untuk generasi Yeremia yang ada di gereja kami, Tuhan, agar generasi Yeremia di gereja kami bisa memenangkan banyak jiwa, Tuhan. Penuhkan Roh Kudus para orang-orang di gereja, Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa juga, Tuhan, untuk Bapak Gembala kami, Pak Edi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas Pak Edi, Tuhan. Kau terus beri kesehatan, Tuhan, agar Pak Edi bisa tetap sehat, Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga, Tuhan, untuk Wakil Gembala. Tuhan, Kau berkati juga, Tuhan, untuk Wakil Gembala, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berterima kasih atas Wakil Gembala, Tuhan. Kau berkati supaya Wakil Gembala juga bisa tetap sehat di dalam COVID-19 ini. Tuhan, Shalom teman-teman, mari kita mendoakan generasi Yeremia. Karena Kau berkati generasi Yeremia, karena Kau berkati generasi Yeremia, karena Kau beri Aku dusta generasi Yeremia, Tuhan Yesus, bagi anak-anak Tuhan Yesus, Tuhan Kau berkati Tuhan Yesus, generasi Yeremia, diberkati Tuhan Yesus, cinta Tuhan tidak kompromi dengan dosa Tuhan Yesus, dan banyak jiwa Tuhan Yesus, Tuhan Kau berkati si Yeremia, Tuhan, nama-namamu, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom teman-teman, sekarang kita mau berdoa untuk tenaga medis dan dokter-dokter. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati biar tenaga medis dan dokter-dokter, biar Kau kasih sukacita dan damai sejahtera dan semangat dan optimis juga, dan Kau dan mereka juga tidak putus asa untuk merawat pasien COVID-19, dan mereka juga tidak tertular dan mengeluarkan, dan Kau cukupkan kebutuhan mereka, dan Kau curahkan kasih-Mu kepada mereka, dan mereka bisa menyalurkan kasih-Mu kepada pasien COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah online ini, kita terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah segala berkat yang terbaik ini datang dalam kehidupanmu dan menjadi bagianmu. Jikalau engkau dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apapun yang dilakukan tanganmu, dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahkan pertolongan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, terima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.